Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dengan adik-adik mahasiswa dari PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo, juga adik-adik mahasiswa dari PGSD STKIP Muhammadiyah Manokwari. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Tujuan dari bab ini adalah mahasiswa memahami yang pertama pengertian pertumbuhan anak, yang kedua perkembangan kepribadian dan sosial anak. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain, tidak dapat dipisahkan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan juga merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam waktu tertentu. Hasil pertumbuhan yaitu bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti panjang, berat, dan kekuatannya. Juga mencakup perubahan yang makin sempurna tentang sistem jaringan, saraf, dan perubahan struktur jasmani lainnya. Jadi pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses perubahan dan pematangan fisik. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama, sebelum kelahiran. Di sini dilihat dari kekurangan dari nutrisi ibu pada janin, Kemudian janin terkena penyakit, virus, infeksi bakteri, dan seterusnya. Kemudian faktor saat kelahiran, bisa dilihat pada saat pendarahan pada bagian kepala bayi karena proses kelahiran. Kemudian tekanan pada dinding rahim pada ibu, kemudian efek susunan saraf pusat. Kemudian pada sesudah kelahiran itu dari pengalaman traumatik pada kepala. Bagian dalam kepala bayi terluka karena terpukul, infeksi pada otak atau selaput otak. Kemudian kalau faktor psikologis, bayi ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tua, dititipkan pada rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan, sehingga kurang mendapatkan perawatan jasmani dan cinta kasih, sehingga mengalami kehampaan psikis. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan fisiknya. Setelah kita membahas terkait pertumbuhan pada anak, sekarang kita akan membahas terkait perkembangan kepribadian dan sosial anak. Perkembangan kepribadian dan sosial anak, yang pertama kita melihat pada tingkah laku sesudah umur 1 tahun. Pada umur sesudah 1 tahun ini, terdapat tingkah laku lekat yang awalnya hanya ditujukan kepada satu orang. Nah, pada sesudah umur 1 tahun, tingkah laku ini akan tertuju kepada orang lain di sekitarnya, yang mungkin awalnya itu hanya mau dengan ibunya. Sesudah umur 1 tahun, ia akan mulai bisa dekat dengan mungkin bapaknya, mungkin kakaknya, dan saudaranya yang lain. Tingkah laku lekat terjadi karena adanya proses belajar, juga karena tingkah laku lekat merupakan ciri manusia untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Tingkah laku lekat merupakan kecenderungan dasar pada anak yang sudah dan sebelum proses-proses belajar dapat terjadi. Jadi paling pertama, Kemudian dalam hubungan yang merupakan sifat khas hubungan ibu dan anak, maka tingkah laku lekat tersebut dapat dipandang sebagai sifat yang struktural dari hubungan ibu dan anak. Ini pendapat dari Hartog 1973. Untuk melihat perkembangan kepribadian dan sosial anak, yang kedua kita bisa melihat dari tingkah laku ambil alih peran, yaitu proses sosial dan proses kognitif yang menunjukkan bahwa seseorang dapat menempatkan diri pada motif-motif, perasaan, pikiran, dan tingkah laku orang lain. Yang terpenting di sini adalah memahami berbagai proses internal orang lain seperti emosional, perseptual, kebutuhan, pendapat, motif, dan maksud-maksud. Selain hal tersebut, perlu juga untuk menyesuaikan tingkah laku dengan keadaan orang lain tadi. Dapat menempatkan diri dalam perspektif, perasaan, dan maksud orang lain dapat berarti ikut merasakan secara empatis. Ini merupakan kecakapan tingkah laku yang erat hubungannya dengan ambil alih peran.
Nah, empati dan ambil alih peran merupakan aspek-aspek tingkah laku yang saling berhubungan. Penjelasannya adalah kalau perseptual itu kemampuan untuk melepaskan dasar pandangan sendiri dalam mengamati sesuatu dan mengambil dasar pandangan seseorang. Jadi meninggalkan pandangannya sendiri tetapi menggunakan pandangan orang lain gitu. Kemudian kalau konseptual, kecakapan untuk menempatkan diri dalam pembentukan pengertian atau dalam formasi konsep orang lain. Kemudian berikutnya emosional motivasional, yaitu kecakapan untuk ikut merasakan secara konkret dalam perasaan dan motif-motif orang lain. Dalam melihat perkembangan kepribadian dan sosial anak, yang ketiga kita melihatnya dari permainan dan tingkah laku bermain. Anak dan permainan merupakan pengertian yang hampir tidak dapat dipisahkan. Sesungguhnya bermain juga dilakukan oleh orang dewasa ataupun remaja, hanya saja mungkin menggunakan istilah yang lain, misalnya olahraga, rekreasi, refreshing, dan sebagainya. Dalam melihat perkembangan kepribadian dan sosial anak, yang keempat adalah melihat dari model belajar. Suatu proses menirukan tingkah laku orang lain yang dilihat, dilakukan secara sadar atau tidak. Sinonimnya adalah imitasi, identifikasi, dan belajar melalui observasi. Yang kelima adalah periode perkembangan fase kepala batu. Ya, perkembangan ini dianggap sebagai proses inti perkembangan kemauan dan kepribadian. Anak yang tidak menunjukkan pembangkangan pada periode tersebut mengalami bahaya untuk berkembang menjadi yang terganggu. Ini menurut Hetzer 61 dan Rampling 62. Yang terakhir adalah egosentrisme, yaitu pemusatan pada diri sendiri. Pengamatan anak banyak ditentukan oleh pengamatan sendiri. Anak belum dapat menempatkan diri dalam keadaan orang lain. Ada 3 bentuk egosentrisme yang berhubungan dengan tingkat perkembangan. Yang pertama, egosentrisme dalam stadium sensomotorik, yaitu anak tidak mampu melakukan diferensiasi antara diri sendiri dan dunia luar. Dalam 18 bulan pertama, kemampuan melakukan diferensiasi mulai berkembang. Yang kedua, egosentrisme dalam stadium praoperasional. Ditandai dengan kemampuan anak untuk bekerja dengan tanggapan. Pengertian tentang suatu objek diartikan dengan berbagai macam tanggapan. Ini terjadi pada kurun 18 bulan sampai 6 tahun. Kemudian egosentrisme dalam stadium operasional konkret. Realitas asumtif, yaitu anak melihat kenyataan berdasarkan informasi yang terbatas dan tidak dipengaruhi oleh informasi baru atau informasi yang bertentangan. Ini periode pada 6 tahun sampai 11 tahun. Jadi ini pada fase anak SD. Yang berkembang adalah egosentrisme dalam stadium operasional konkret. Demikian pembahasan terkait pertumbuhan dan perkembangan anak, juga perkembangan kepribadian dan sosial. Semoga bisa sedikit membantu pemahaman adik-adik mahasiswa, dan diharapkan untuk mendalami kembali atau mendalami lebih lanjut materi yang disajikan di buku rujukan yang sudah disampaikan pada awal pertemuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.